Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Sudah paham tentang keutamaan Sya'ban? Sudah paham keutamaan Sya'ban? Oh iya. Oke, baik. Kita pelan-pelan belajar ya, Bu ya. Oke, fokus dulu sebentar, kita belajar. Kita sekarang berada di tanggal 5 di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini penting untuk kita bisa memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, ibu, kita bilang sama anak gadis, anak bujangnya, kita masih bisa mengganti puasa di bulan Sya'ban sampai sehari menjelang Ramadan. Karena sehari menjelang Ramadan adalah hari syak, hari diharamkan berpuasa. Jadi kapan batas mengganti puasa? Yaitu sehari menjelang Ramadan. Paham? Yang kedua, kita dianjurkan memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sunnah. Apakah Senin Kamis? Apakah Yaumul Bid? Apakah puasa Qadha? Apakah puasa Daud? Sangat dianjurkan di bulan Sya'ban. Kenapa? Latihan menuju Ramadan. Biar puasanya tidak melawan puasa. Dilatih di bulan Sya'ban. Semua harus dilatih. Misalnya nih Bu, kita mau umroh 2 bulan lagi, latih jalan kaki pagi dari sekarang. Jangan pas berangkat jalan kaki, pas sa'i putui lutui mak. Kenapa? Karena umroh itu jalan 7 kilo itu. Tawaf sa'i itu 7 kilo jalannya Bu. Latih. Mau tahajud juga latih. Pertama kali mau tahajud, dekatkan dulu azan subuh. Jangan langsung bangun jam 2. Nanti habis itu tekan tua, tekan lo, lewat subuh. Jadi dilatih semuanya. Itulah sebab kita melatih puasa sunnah di bulan Sya'ban masih boleh. Sampai kapan? Sehari menjelang Ramadan. Clear? Yang ketiga, di bulan ini kita akan ketemu dengan malam nisfu Sya'ban. Tanggal 13 Februari, 8 hari lagi malam Jumat. 13 Februari adalah malam nisfu Sya'ban. 14 Februari hari Jumat adalah puasa nisfu Sya'ban. Sekarang tanggal 5, tanggal 13 nanti malam itu malam nisfu Sya'ban. Ada amalan yang bisa ibu kuatkan di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, sangat dianjurkan baca Yasin 3 kali dari maghrib menjelang isya. Yasin yang pertama diwasilahkan atau didoakan supaya umur kita panjang dan berkah. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini panjanglah usia saya, berkah, jauhkan dari kepikunan. Baru baca Yasin. Oke? Yasin yang kedua dianjurkan untuk mewasilahkan atau mendoakan agar rezeki kita banyak dan berlimpah. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan Yasin ini banyakkan rezeki saya, limpahkan, jadikan saya orang kaya yang dermawan, mapankan, jauhkan dari riba, hutang piutang, lunaskan hutang, gitu. Yasin yang ketiga, doakan supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Yasin yang pertama apa tadi? Umur panjang. Yasin kedua, rezeki banyak berlimpah. Yasin yang ketiga, husnul khatimah. 3 Yasin dari maghrib menjelang isya. Kalau enggak sempat lanjut habis isya. Clear? Yang keempat, bulan Sya'ban adalah syahrul sholawat, yaitu bulan sholawat. Karena perintah yang menyatakan dalil Al-Quran yang bunyinya
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Itu ayat perintah solawat turun di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban perbanyak solawat. Kapan pertama kali kita diperintahkan untuk berpuasa? Sya'ban. Untuk solawat Sya'ban. Solawatnya apa? Adrikni, munjiat, tibil kulub, atau solawat lain, atau sekedar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Ya, lakukan habis solat, bagus, diperbanyak solawatnya. Oke? Yang pertama apa tadi? Enggak dong. Kodo puaso. Lalu pualun pulang lema. Oke. Pertama apa tadi? Kodo puasa. Kedua, puasa sunnah. Ketiga, Yasin 3 kali. Yang keempat, perbanyak solawat. Yang kelima, di bulan Sya'ban, balik lagi ke malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban dikenal dengan Al-Lail Furqan, yaitu malam pembeda, malam di mana dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Akan diampunkan dosa orang yang beristighfar pada malam nisfu Sya'ban. Makanya ada doa khusus yang bisa ibu perbanyak di malam nisfu Sya'ban. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pernah dengar? Artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Coba semua. Allahumma innaka. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca itu selama bulan Sya'ban boleh, ya, di 3 kali setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat, dan boleh diperbanyak membacanya di malam nisfu Sya'ban. Kalau kemarin bulan Rajab, saya Rajab kemarin datang. Kalau kemarin di bulan Rajab, Rabbil firli warhamni watub alayya, iya kan? Lagi datang saya kemarin. Jangan lupa doa Rajab. Rabbil firli warhamni watub alayya. Kalau Sya'ban, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca dari sekarang setiap habis sholat, atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Paham? Jadi bu, malam nisfu Sya'ban adalah malam Allah akan ampunkan segala dosa kita. Baca Yasin 3 kali dan baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Diampunkan semua dosa kita bu di malam nisfu Sya'ban, kecuali, ada kecualinya bu, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Rasailah. Kecuali orang yang bermusuhan, maka mulai hari ini catat nama orang-orang yang pernah ibu gosipkan itu, yang pernah ibu fitnah itu, yang pernah ibu buka aibnya, yang pernah ibu omongkan dia. Catat namanya, jangan-jangan nama saya ada di situ. Oh enggak ya. Lalu ibu ucapkan kepadanya, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ibu tidak ucapkan, maka di malam nisfu Sya'ban dosa tidak diampunkan. Calik-calik kawan. Entah ke paman, entah ke anak,
entah ke menantu, entah ke besan, tidak boleh bermusuhan, Bu. Urusan dengan manusia itu berat, Bu. Masalahnya dengan manusia, amal kita jadi kena, Bu. Contoh, dalam dalil dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang dia memasuki Ramadan tidak dapatkan apa-apa illal ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga saja. Dia puasa tapi tidak dapat apa-apa, dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Siapa dia? Orang yang masuk Ramadan tapi tak selesai urusannya dengan manusia. Urusannya dengan manusia, puasa kita yang kena, Bu. Maka mulai sekarang kalau kita salah segera minta maaf. Kalau orang salah, maafkan. Jangankan tak bersapaan sama manusia bertahun-tahun, lebih dari 3 hari nggak bersapaan pun amal kita tidak akan dibawa oleh Allah. Jangan tak bersapaan atau bermusuhan melewati hari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Tidak akan dibawa catatan amal kebaikan, melainkan orang-orang yang tidak akan dibawa catatan amal kebaikan orang-orang yang bermusuhan. Jadi amal kebaikan, Ibu, loading, ujung-ujungnya disconnected, error. Jadi kalau Ibu mau berkelahi dengan suami Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baikan lagi. Karena di hari Senin dan Kamis kalau Ibu tak bersapaan karena bermusuhan, amal tidak dibawa. Hati-hati dengan manusia. Kecuali tak bersapaan karena tidak ketemu, itu lain cerita. Saya dengan tetangga saya udah lama tidak ketemu. Saya keluar jam 10, hanya keluar jam 6. Dia balik jam 4, saya jam 4 masih lalu lalang. Nah, tidak ketemu, tapi kami tidak bermusuhan. Jangan tak bersapaan lebih dari 3 hari. Dan menjelang nisfu Sya'ban selesaikan urusan dengan manusia. Stop permusuhan. Tidak boleh berkelahi, berantu-antu, kita yang rugi. Jadi minta maaf sama dia. Mohon maaf lahir dan batin. Nggak perlu ngaku salah kita apa. Maaf lahir batin ya. Ngapa? Kalau nggak karena Ustazah Nela nggak mau aku. Karena Ustazah Nela suruh makanya aku minta maaf. Jangan. Terus kalau dia nanti nggak mau memaafkan, lantaklah situ, terserah kau lah. Jangan, sabar. Ya, kita nggak bisa memaksa orang memaafkan kita. Yang penting kita udah minta maaf. Kalau dia buang muka itu urusan dia dengan Allah. Ya, yang penting kita udah minta maaf. Jangan digosipkan, woi, aku udah minta maaf tapi dia buang muka, menyesal aku. Jangan, sama aja bohong. Jadi minta maaf, ikhlaskan, letakkan. Paham? Tuh, masih ada waktu 7 hari lagi. Rasailah. Ya. Yang bermusuhan tuh segera selesaikan. Yang penting kita minta maaf. Dia memaafkan atau tidak urusan dia dengan Allah. Oke? Sama. Jangan. Tidak apa-apa. Hablum minan nas tetap baik dengan non muslim. Kecuali dia kafir harbi, kafir yang memerangi agama Islam. Kan dia nggak memerangi agama kita. Bukan muslim. Minta maaf kalau salah. Kalau minta maafnya melalui WA nggak apa-apa. Minta maaf melalui WA nggak apa-apa. Yang penting setelah itu hati-hati, kontrol emosi. Mohon maaf lahir batin ya. Terus dia balas, tumben kau, matilah kau. Nah, jangan gitu. Jangan gitu. Kalau kita udah minta maaf, dia nggak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Tapi minta maaf tuh sabar. Jangan maaf lahir batin ya, tumben atau serah kau lagi. Yang penting aku udah minta maaf. Jangan. Ya nggak apa-apa, mohon maaf lahir batin aja, dah gitu aja. Harus sabar, paham nih? Ini minta maaf kok nggak sabar. Oke? Kalau mewakili satu orang semua kita Bisa. Makanya saya meminta yang bersangkutan jangan mewakili jamaah masjid ini.
Bisa? Boleh? Nih, jadi curiga saya ini apa masalahnya? Bisa. Bisa. Tapi udah lama. Nah, apa? Kita udah minta maaf, tutup masalah. Setelah itu dia cari kesalahan kita terus, jangan terlalu dekat dengan dia. Terlalu dekat nggak boleh. Jangan terlalu dekat. Yang penting kita udah minta maaf nih, maaf lahir batin ya. Udah. Setelah itu jangan terlalu dekat sama dia. Jangan itu juga lagi teman kita, gantilah versi terupdate. Nah, sama dia silaturahmi aja, ketemu angguk dia angguk kita, ndak angguk dia angguk juga kita. Tapi harus sabar minta maaf. Bang, maaf bang. Bang, maaf lah bang. Bang, maaf lah bang. Pantang dia, rok mah jangan gitu. Maaf itu sabar. Nggak bisa kita memaksa orang memaafkan kita. Yang penting selesaikan tugas kita. Jangan bermusuhan juga lagi. Ini ada yang bermaaf-maafan Idul Fitri, habis itu dilanjutnya lagi episode kedua. Itu dengan manusia itu repotnya kita pula yang kena, amal kita yang kena. Kalau nggak nyangkut amal terserah lah ya kan. Ini karena kita nggak bermaafan, karena kita bermusuhan, amal kita itu loading, statusnya nggak sampai kepada Allah. Disconnected, repot. Makanya saya sering bilang jangan punya masalah dengan manusia. Kalau salah ya minta maaf. Kalau kita salah kita perbaiki, maafkan orang. Kok gitu nengoknya? Oke? Waktu ibu 7 hari lagi ya. Besok saya WA saja. Oke. Stop itu permusuhan itu. Nggak boleh. Tapi kalau ibu udah minta maaf, ibu tidak harus dekat lagi, tidak. Clear? Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita memasuki Ramadan, nah ini kita tadi kan ganti puasa sunnah, banyak sholawat, baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, dibaca setiap habis sholat. Stop permusuhan. Clear ya? Terakhir yang ke-7, tapi cabangnya banyak nih. Saya sampaikan beberapa hal seputar Ramadan. 1, batas sahur adalah azan subuh, bukan imsak. Jadi kalau berbunyi sirine tuh gitu bunyi, enggak ya, gitu bunyi ya, mirip-mirip lah ya kan. Nah kalau gitu bunyinya, ibu masih ada kepala patin kalio jengkol santuang selana ada. Batasnya adalah azan subuh. Tapi kalau sudah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berhentilah lagi, jangan makan juga lagi. Dah. Yang kedua seputar Ramadan. Poin 7, tapi saya banyakkan. Kalau ibu berhubungan badan di tengah malam karena libur di siang hari, tertidur ibu, orang udah azan, ibu tidak sempat sahur, gak sempat ibu pasang niat, terbangun jam 5:30, belum mandi junub, lanjut atau enggak puasanya? Tayyut enggak. Jawabannya adalah langsung mandi, lanjutkan puasanya, tapi jangan sahur lagi. Enggak apa-apa. Nah, yang ketiga, ibu nanti pergi sholat taraweh. Seandainya ibu masuk pergi sholat isya, ibu kan habis berbuka puasa, kadang-kadang ngalai-ngalai sebentar, ibu ke masjid. Ternyata sholat isyanya ibu terlambat. Masbuk ibu tidak boleh lari-lari ke masjid. Lari-lari ke masjid adalah makruh. Jalan aja seperti biasa. Tidak boleh terburu-buru. Rasul pernah memarahi sahabat yang berlari-lari ke masjid. Rasul bilang jalan tenang, tidak boleh tergesa-gesa meskipun untuk sholat. Ada yang pernah lari-lari ke masjid? Jangan buat lagi.
Sesanggup tak terbaca Al-Fatihah lagi. Yang keempat, nanti kan ada ustadz ceramah di masjid. Saya minta dengarkanlah ustadz ceramah itu. Karena banyak saya dapat kasus, tapi saya tidak pernah mengalami. Cuman saya mendapatkan banyak laporan. Ustadz ceramah di depan, dia baca Quran di belakang. Padahal baca Quran hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Dengarkanlah ustadz itu. Kami tidak ngerti ceramahnya ustazah, lain ujung lain pangkal, angguk-angguk selama. Dapat pahala insyaallah. Kita nggak tahu dari statement dan kata-kata ustadz yang mana kita dapat hidayah. Entah-entah walaupun dia sudah tua ngomongnya cuma satu-satu, tapi bisa membuat ibu dapat hidayah. Cam misalnya, ibu-ibu mati itu pasti. Malaikat Israel di belakang ibu sekarang. Mata kaju ibu kan. Terus ibu taubat kan, kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu kita dapat hidayah dari lisan yang mana. Dengarkan ustadznya. Bahkan saya ada dapat laporan ustadznya ceramah ditutupnya hijab, sebagiannya baca Quran di belakang. Katanya supaya cepat khatam. Itu bahayanya beriman tanpa berilmu. Nanti baca Qurannya setelah ustadz ceramah. Oke? Siapapun ustadznya, dengarkan dengan rendah hati. Karena gimana pun kita nggak tahu dari lisan yang mana kita mendapatkan hidayah itu. Yang selanjutnya yang kelima. Nanti kan ibu mendengarkan ceramah ustadz dari Isya menjelang taraweh. Itu kan kadang-kadang ibu suka menyandar duduknya kan. Ini wajah-wajah menyandar. Wajah kul-kul dan wajah menyandar. Menyandar tuh boleh, tapi jangan selonjoran ke arah kiblat. Kalau mau selonjoran ke kiri dan ke kanan, karena selonjoran menghadap kiblat makruh. Jadi kalau kakinya sudah kepocongan, kesemutan, yang udah sakit lutut itu, boleh nyandar ke samping. Ya. Jangan ke arah kiblat. Oke? Nomor 6, seputar Ramadan. Saya ambil yang penting-penting aja. Kalau ibu tekantuk, ibu kan berbuka pakai godok bagulo, salalawak, lotek, pecal semua. Tekantuklah ibu waktu ustaz ceramah. Terus ibu tertidurnya gini. Takwa-akwa aja. Lalu ayam itu tidak batal wudu. Tidak perlu ngambil wudhu lagi. Tapi kalau mau ngambil biar enggak ngantuk aja kan. Tapi kalau ibu tidur menyandar atau nempel atau baring di sejadah sampai pinggul tidak lagi menempel ke lantai, pinggul itu naik berpindahlah dia, maka itu batal. Karena tidur lelap membatalkan wudhu. Ambil wudhu lagi. Clear? Selanjutnya, saya ambil yang penting-penting aja. Dalil yang berkembang tapi lemah di masyarakat selama ini bunyinya adalah naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu dalilnya lemah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Lalu taruh sampai malam. Itu dalilnya lemah. Tidak ada itu. Rasulullah itu pagi dia berperang, malam dia beriktikaf. Jadi tidak ada itu. Jadi usahakan ibu melakukan yang namanya macam berbanyaklah ibadah di bulan Ramadan. Entah ibu khatamkan Quran di bulan Ramadan. Kalau mau khatam Quran di bulan Ramadan, berarti setiap habis sholat baca 2 lembar. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Nanti sebulan Syawal ibu khatam. Oke. Clear? Selanjutnya, yang membatalkan puasa itu enggak banyak. Cuman ini aja nih. Batal puasa kita misalnya masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan. Kemudian berhubungan badan, haid, gila, hilang kesadaran, batal. Jangan dibuat-buat sesuatu yang membatalkan puasa. Katanya gosip batal.
Enggak, gosip tuh berdosa. Cuman puasanya enggak batal. Nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Gosip dapat pahala, gosip berdosa, puasa dapat pahala. Jadi jangan beranggapan gosip itu membatalkan puasa. Ibu nggak boleh bergosip bukan karena puasa, tapi memang karena nggak boleh. Janganlah, ini ada gosip nih. Tapi wak puasa, habis terawih bekoyo. Jangan. Ya tetap dosa. Katanya lagi, marah membatalkan puasa. Aku nih puasa bang, ku tahan marah. Tengok kok habis buka nanti bang. Tetap berdosa. Kadang-kadang kita ini kan suka nambah-nambah. Kayak cukil hidung batal, cukil telinga batal. Nggak bercuki-cuki ujung-ujungnya. Tidak batal kecuali meneteskan air, meneteskan tetesan, itu syubhat. Kalau bisa tinggalkan. Waktu saya kecil lebih parah lagi. Katanya buang angin batal. Capek saya nahan angin sampai maghrib. Rupanya salah. Saya pernah jadi korban itu soalnya. Jadi menangis katanya batal, tidak. Menangis tidak membatalkan puasa kecuali kalau air matanya sampai menetes sampai kita ketelan, itu baru problem. Cicipi makanan tidak batal selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau cicipnya setengah jam pasti batal. Gosok gigi juga nggak batal selagi dia tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Oke? Sikit lagi. Selanjutnya, poin tentang puasa adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sangat dianjurkan. Kita kan nggak ketemu lagi nih. Ini pengajian terakhir kita nih. Nanti ibu kan tadi udah hafal tuh bu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa Sya'ban kan. Ibu, itu sama juga dengan doa pada malam Lailatul Qadar. Itu juga dia. Jadi nanti di 10 terakhir Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29, itu ibu baca, ibu zikirkan banyak-banyak, 10 kali, 100 kali, 70 kali. Ibu zikirkan banyak-banyak. Insya Allah itu juga zikir pada malam Lailatul Qadar. Dan yang paling penting, ibu-ibu siapkan fisik, kesehatan, iman, ilmu menjelang Ramadan. Kita mau pergi umrah 15 hari, kita siapkan. Kita mau kemana-mana, kita bersiap. Maka saya berharap Ramadan tahun ini beda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun ini kita pakai ilmu. Ramadan sebelumnya ada ilmu, tapi kita tambah di tahun ini. Persiapkan banyak sholawat. Ramadannya coba ibu buat target. Contoh, selama Ramadan target saya khatam Quran dalam Ramadan. Target kedua, tidak pernah tinggal sholat duha. Target ketiga, selalu mengikuti sholat subuh ke masjid. Target keempat, selalu tahajud. Ibu, kalau kita di luar Ramadan payah tahajud, kadang-kadang bangun udah azan. Kalau dalam Ramadan kita mesti masak, mempersiapkan makanan, kasih jeda dua rakaat tahajud atau 1 rakaat witir. Dia lebih mudah bu. Jadi buat target, tulis kita targetnya apa selama Ramadan ini. Oh, saya pengen selama Ramadan menghafal bacaan sholat, arti bacaan sholat. Tuh, target saya selama Ramadan bacaan ayat Al-Qur'annya ganti-ganti, jangan kul-kul terus. Hari pertama kul-kul, hari kedua gantilah ke ayat kursi bu. Hari ketiga Rabbana Atina, hari keempat macam-macam. Pokoknya intinya ayat Al-Quran. Nah itu dibuat target. Saya pun seperti itu. Ada target-target yang saya buat selama Ramadan. Sehingga dia lebih mantap, lebih booster. Ibu kalau belanja ke Matahari ada promo, semangat, diskon, promo. Nah ini Ramadan ini. Dimana pahala dilipat gandakan, dosa diampunkan. Siapa yang gak mau ya kan? Sedangkan kalau orang punya rezeki, kalau udah merasa banyak dosa, dia berangkat umrah supaya Allah ampunkan dosanya. Kita nggak bisa umrah bu, karena mungkin nggak ada rezeki dan seterusnya. Kita ambil momentum Ramadan, promo kita. Oke?
Nah, yang mau bertanya silakan, kalau enggak saya cukupkan. Ya. Bagaimana puasanya batal atau tidak orang yang suntik insulin satu hari 3 kali, misalkan pagi, siang, dan Kalau suntiknya obat tak batal, tapi kalau suntiknya vitamin syubhat, jangan. Silakan. Oh iya, kok sedih Ibu masalah minta maaf? Silakan Bu, silakan. selama ini kita tahunya sesudah dengan puasa baru berapa. Sedangkan tadi Ustazah bilang sebelum malam disesatkan atasnya. Jadi gimana kita dulunya itu Yang dulu mungkin kita nggak tahu bahwa di malam nisfu Sya'ban itu malam diampunkan dosa. Nah, kenapa dulu orang hanya minta maaf menjelang Ramadan? Itu karena ayat yang saya bacakan tadi. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang memasuki Ramadan tak dapat apa-apa melainkan cuman lapar dan haus. Siapa dia? Orang yang masuk Ramadan tapi bermusuhan dengan manusia. Itu semua orang banyak tahu. Tapi tentang nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, malam di mana dosa kita akan diampunkan kecuali orang yang bermusuhan, itu memang kurang disiarkan selama ini. Kan? Ibu ketemu saya baru tahun ini kan? Kalau di masjid yang saya udah bertahun-tahun, alhamdulillah itu sudah terbiasa. Nggak apa-apa, ya kan? Yang lalu biar berlalu kan? Ke depan lebih baik kita insya Allah. Oke? Nah, ya Bu. Jadi kan harus kita Iya. pemain ceramahnya di luar masjid, sementara ada hidangan, orang lalu lalang, itu gimana Ustazah? Karena kita ada juga kita dekat di sini yang selalu melakukan itu dalam memperingati. Di luar masjid dia berlalu lalang. Masalahnya seperti di depan masjid gitu. Tapi kita berjalan-jalan juga, Ustaz, ceramah-ceramah. Kan panitia kan? Kalau panitia doang nggak apa-apa. Yang penting tenang. Karena dia melakukan sesuatu untuk kemaslahatan umat. Tapi dia mesti tenang, diam. Dan usahakan kalau ada acara di luar, jangan taruh hidangan saat ustadz ceramah. Karena lebih menarik salah lewat dibanding muka ustazahnya. Lebih menarik godok bagulo itu dibanding muka saya. Jadi jangan letakkan hidangan saat ustadz ceramah. Nah, oke. Dan harapan saya panitia mempersiapkan sebelum ustadz naik mimbar. Sehingga khidmat acara itu. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Sebentar ya ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selama 1 tahun saya udah menemani ibu-ibu semua untuk dalam majelis ini lebih kurang. Nah, selama 1 tahun ini saya minta maaf kalau ada salah dan khilaf dari saya. Saya tidak bermaksud menceramahi ibu-ibu semuanya, sekedar berbagi ilmu saja di antara kita. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu yang ada dari guru-guru kita itu. Minta maaf juga, saya sering banget kejebak macet karena siangnya saya cukup jauh. Saya siangnya dari Pasir Putih, Bu. Jadi makanya jadwalnya jadi akhirnya saya terlambat. Tapi semoga pertemuan yang singkat tapi membawa hikmah buat kita semuanya. Tambah lagi mobil segadang-gadang entah apa-apa kan. Nah, jadi saya pesan saya kepada ibu-ibu, jaga kesehatan, jaga hati, jangan saling menyakiti dengan manusia, hati-hati, dengan Allah tingkatkan iman, dengan manusia jangan menyakiti, sehingga hari-hari kita itu menjadi lebih baik. Nanti tetaplah datang dalam majelis ilmu, barangkali di sini banyak majelis ceramah, tarawih, tahsin dan seterusnya. Karena kalau macam saya ini tak pengajian saya masih bisa kuliah lagi, mata masih nangkap, otak masih oke. Sering saya ingatkan kalau ibu-ibu nih nggak datang pengajian, di mana ibu mau belajar? Kuliah nggak masuk lagi Bu. Takajui kursi itu ibu duduk di bangku itu. Jadi datang ke majelis-majelis taklim tempat kita belajar. Insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.